Selamat datang di Radiologi FKKMK UGM. Saya akan memandu pembelajaran radiologi. Kali ini kita akan membahas tentang gambaran radiologis pada trauma maksilofasial. Kranium adalah bagian dari kerangka manusia yang melindungi otak dan membentuk struktur wajah. Kranium terdiri dari dua bagian utama. Yang pertama, neurokranium, yaitu bagian kranium yang melindungi otak yang terdiri dari os frontalis, os parietalis, os temporalis, os occipitalis, os phenoidalis, dan os ethmoidalis. Yang kedua, viscerokranium, yaitu bagian kranium yang membentuk wajah, yang terdiri dari os nasalis, os zygomaticum, os maxillaris, dan os mandibularis. Berikut adalah beberapa jenis trauma maksilofasial. Yang pertama, fraktur orbital blow-in, yang merupakan jenis fraktur yang sangat jarang ditemui. Fraktur blow-in pada orbita memiliki karakteristik di mana dasar orbita yang patah terangkat ke rongga orbita. Fraktur ini biasanya diakibatkan oleh peningkatan tekanan intrakranial secara tiba-tiba pasca trauma dan biasanya tidak berdiri sendiri, tetapi diikuti oleh fraktur tulang fasial lainnya seperti fraktur supraorbital dan frontal. Yang kedua, fraktur orbital blowout, yaitu fraktur yang melibatkan salah satu dinding orbita, terutama dinding medial dan lantai orbita, tetapi lingkaran orbita tetap intak. Fraktur ini merupakan jenis fraktur orbita yang paling banyak terjadi. Diakibatkan oleh pukulan langsung di bagian tengah orbita, misalnya akibat tinju atau pukulan bola, sehingga menyebabkan peningkatan tekanan intraorbita secara mendadak. CT scan merupakan modalitas utama untuk memeriksa kasus fraktur blowout. Selain mengevaluasi lokasi dan keparahan fraktur, perlu juga pengecekan kondisi lain, seperti perdarahan intraorbita, cedera atau ruptur bola mata, prolaps dari orbital fat, dan terjepitnya otot ekstraokular. Yang ketiga, fraktur kompleks zygomatico-maxillary, yang juga dikenal sebagai fraktur tripod, tetrapod, quadripod, malar, atau trimalar. Pada pemeriksaan CT scan multiplanar, 3 komponen fraktur yang dapat diidentifikasi adalah 1. Fraktur arcus zygomaticus dan atau diastasis dari sutura temporozygomaticus. 2. Fraktur dinding inferior orbita, dinding sinus maxillaris, dan diastasis sutura zygomatico-maxillaris. 3. Fraktur dari lateral dinding orbita dan atau diastasis dari sutura frontozygomaticus. Yang keempat, fraktur kompleks naso-orbito-ethmoidalis, yang merupakan fraktur pada os nasalis, septum, dinding sinus, dan dinding orbita. Berdasarkan sistem klasifikasi Markowitz and Manson, fraktur ini dikategorikan menjadi 3, yaitu tipe 1, di mana medial canthal tendon masih intak dan terhubung dengan fragmen tulang yang besar. Tipe 2, medial canthal tendon terhubung pada salah satu fragmen dari patahan tulang kominutif. Tipe 3, medial canthal tendon teravulsi dari tulang.
yang kelima, fraktur Lefort, yaitu fraktur wajah bagian tengah, yang terbagi menjadi 3 jenis. Lefort 1, bentuk fraktur horizontal. Lefort 2, bentuk fraktur piramidal. Lefort 3, bentuk fraktur transversal. Fraktur Lefort 1, atau yang dikenal juga sebagai fraktur Guerin, adalah fraktur yang memisahkan prosesus alveolaris dari maksila. Fraktur jenis ini ditandai dengan garis fraktur melewati prosesus alveolaris, dinding inferior sinus maxillaris, dan dinding medial sinus maxillaris, sehingga palatum akan terlihat melayang. Fraktur Lefort tipe 2 adalah fraktur berbentuk piramidal yang diakibatkan oleh trauma wajah bagian tengah yang melibatkan tulang nasal, sutura nasofrontalis, tulang lacrimalis, dan prosesus pterygoid. Fraktur ini biasanya bilateral dan menyebabkan maksila akan terlihat melayang. Fraktur Lefort tipe 3 adalah kasus dengan pemisahan kraniofasial sehingga wajah terlihat melayang dari kranium. Tulang-tulang yang terlibat dalam jenis fraktur ini adalah tulang nasal, sutura nasofrontalis, tulang lacrimalis, arcus zygomaticus, dan prosesus pterygoid. Pada tipe ini, ada risiko tinggi terjadinya kebocoran LCS. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran radiologi FKKMK UGM. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.